Masyarakat Jember mungkin sudah tidak asing dengan gedung serbaguna Graha Bina Insani. Gedung yang terletak di Jalan Mastrip tersebut telah sejak lama digunakan sebagai tempat pelatihan, rapat, dan acara-acara lainnya. Gedung yang kerap disebut Gedung Yabina ini telah berdiri sejak 1996 dan diresmikan langsung oleh Menteri PUPR saat itu, Akbar Tanjung, dan beberapa tokoh nasional alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI. Tepat akhir Mei 2022, Gedung Yabina telah mendapatkan sentuhan renovasi dan penambahan beberapa fasilitas baru, di antaranya tambahan fasilitas masjid, penginapan, dan asrama. Gedung ini sengaja direnovasi setelah di beberapa bagiannya mengalami kerusakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan terkini. Renovasi gedung yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 3.549 meter persegi itu ditargetkan rampung 2 tahun dan akan menghabiskan biaya kurang lebih 6 miliar rupiah. Kira-kira seperti apa nilai-nilai historis dari bangunan dan bagaimana proyeksi serta arah pembangunan tersebut? Mari simak liputan khusus K-Radio langsung dari lokasi bersama Ketua Yayasan Bina Insani, Yuyon Ali Fahmi, dan Koordinator Presidium MD Kahmi Jember, Narto. Kemudian Sobat Kip, saat ini saya berada di Gedung Graha Bina Insani atau biasa kita kenal Gedung Yabina. Dan sekarang di sebelah kanan saya sudah bersama orang-orang hebat. Ada Koordinator Presidium MD Kahmi Jember, Mas Bang Narto, atau yang biasa dipanggil Bang Aru. Siap. Dan di sebelah kanan saya juga ada Ketua Yayasan Yabina, ada Bang Yuyon yang akan menjelaskan bagaimana kemudian proses renovasi di Gedung Yabina ini. Assalamualaikum sahabat. Ya, betul. Sebelumnya mungkin saya ingin tanya-tanya kabar Siap. dulu nih kepada abang-abang di depan saya ini. Gimana Bang Aru? Sehat kan? Alhamdulillah sampai sekarang sehat, semangat ini bagian. Oke. Bang Yuyon? Alhamdulillah Iya. sehat semua. Semoga sahabat kita juga sehat semuanya. Amin. Nah, ini kelihatannya hari ini akan ada peletakan batu pertama. Betul. Ya, nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit gimana sejarahnya Gedung Yabina ini bisa berdiri kokoh yang kita kenal hari ini. Oke. Bang Yuyon. Oke, terima kasih sahabat K semuanya gitu ya. Di Jalan Mastrip nomor 73 yang sejak tahun 97 berdiri Gedung Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan Graha Bina Insani Indonesia Jember gitu ya. Gedung ini atas inisiatif alumni Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember untuk menyediakan fasilitas yang bermanfaat dan akan digunakan untuk perkaderan, kegiatan-kegiatan perkaderan, baik perkaderan formal, informal maupun non formal di lingkungan HMI Cabang Jember. Tapi tidak tertutup hanya untuk kalangan HMI tentunya dan Kahmi, tapi juga terbuka untuk digunakan bagi masyarakat umum, utamanya kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Banyak kegiatan yang bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Graha Yabina. Semangat inilah dulu yang melatar belakangi berkumpulnya teman-teman alumni HMI Cabang Jember di berbagai kota untuk membuat sinergi, ya, membangun sinergi agar bisa bersama-sama, ya kan, mendirikan fasilitas yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Graha Bina Insani Jember ini. Itu kita mulai tahun 1995. Ya, kita mulai bergerak 1995. Tahun 1996 itu peletakan batu pertamanya. Ya, alhamdulillah kurang lebih sekitar 1 tahun sudah bisa kita tuntaskan pembangunan gedungnya. Dan waktu itu tahun 1997 diresmikan. Kalau peletakan batu pertama waktu itu hadir Pak Akbar Tanjung, Bang Akbar Tanjung, yang waktu itu kalau nggak salah Menteri Perumahan Rakyat. Nah, Menteri Perumahan Rakyat. Pada peresmiannya tahun 1997 itu dihadiri oleh
Kabulok waktu itu Pak Beduamang. Nah itu kira-kira sekelumit sejarah tentang. Jadi apa yang kita injak pada siang hari ini merupakan bangunan yang awal dibangun. Betul. Ini secara umum beginilah bangunan yang kita dirikan 26 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya memang ada sedikit perubahan-perubahan, terutama waktu itu yang perubahan agak besar itu adalah penambahan tiang-tiang penyangga. Karena nanti kita akan jalan, saya akan tunjukkan beberapa hal gitu ya dari gedung ini gitu ya. Nah, waktu itu penambahan yang agak mayor itu yaitu penambahan tiang-tiang penyangganya itu. Selebihnya ya ada beautifikasi kecil-kecilan lah. Tapi hari ini memang kondisinya sudah sangat tidak layak, ya kan, sudah rusak berat, banyak kebocoran di sana sini. Itulah yang mau kita renovasi, yang hari ini kita akan mulai canangkan kick off-nya, ya kan, pencanangan peletakan batu pertama. Kita mulai dengan pembangunan masjid. Nanti kita akan ke sana. Dan kabarnya Bang Akbar Tanjung juga turun hadir. Insya Allah beliau akan juga hadir kembali untuk kick off renovasi total dan peletakan batu pertama pembangunan masjid sebagai tahap awal dari renovasi total gedung Geraha Abina ini. Itu. Nanti kita jalan kita lihat ya. Oke. Ya, sambil kita tunjukkan ya. Jadi ini kalau kita bisa lihat dari depan, ini kondisi kita, ini kondisi yang saat ini ya. Kondisi saat ini, kondisi existing ya. Bisa dilihat catnya sudah kusam ya kan. Ada kebocoran di sana sini, jendelanya sudah tidak lengkap lagi gitu kan. Ini banyak keramik yang sudah terkelupas, kondisi toilet kayak begini ini. Ya, kayak begini, ini aula utamanya kayak begini. Nantinya kita akan renovasi, ada beberapa gedung bangunan yang kita bongkar total, ya kan, kita ganti dengan gedung baru. Terus ada penambahan ruangan-ruangan dengan fungsi-fungsi baru, fungsi-fungsi yang sebelumnya belum ada di gedung yang lama, ya kan. Untuk gedung utama, aula sama perkantoran tidak dibongkar total, hanya dilakukan make up, beautifikasi gitu ya, baik tampak muka, tampak belakang, tampak samping, kanan kiri, ataupun interiornya. Itu akan kita make up, kita beautifikasi gitu ya, untuk menjadi layak kembali gitu ya, dan nyaman kembali untuk digunakan untuk perkaderan ataupun digunakan oleh masyarakat umum. Karena kita akan punya aula dengan kapasitas 500 orang. Ya, 500 orang. Dan di bawahnya ada ruang perkantoran. Ya kan, ruang perkantoran yang nanti akan sebagian akan kita gunakan sendiri oleh organisasi-organisasi dalam lingkup keluarga besar alumni HMI dan Himpunan Mahasiswa yang cabang Jember. Ada sebagian juga yang akan kita sewakan untuk tenan-tenan yang di luar keluarga besar gitu ya. Nah, itu kira-kira itu. Ini gedung depannya ini ya. Nah, selain itu, nanti juga akan kita bangun juga masjid. Masjid ini kapasitasnya antara 100-150 orang. Masjid. Masjid ini nanti juga akan digunakan untuk umum. Ya kan? Untuk umum, untuk masyarakat. Karena kita lihat di sekitar sini agak jauh ini masjid ini kan. Sehingga masyarakat sekarang pasti akan kesulitan untuk mencari. Bermanfaatannya juga. Untuk masyarakat sekitarnya. Nanti ini nanti akan kita buatkan juga akses khusus ke masjid, karena masjid ini letaknya di tengah, ya, tengah ini. Nanti juga akan kita bangun ruang-ruang gedung-gedung yang isinya itu ruang-ruang training, ya kan, untuk training, berbagai training, ya kan, training baik untuk internal himpunan mahasiswa Islam maupun training mungkin juga keluarga besar alumni HMI ataupun juga organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lain. Kita sangat welcome kalau mereka ingin memanfaatkan fasilitas yang kita punya. Jadi nanti akan kita lengkapi juga dengan penginapan. Ya, penginapan. Ini ada beberapa jenis ruang kelas yang akan kita bangun. Mulai ruang kelas dan juga bisa untuk meeting kapasitas antara 25 sampai 40, ada juga yang 100 sampai 150, ada juga ruang meeting besar. Gitu ya. Nah, gitu. Nanti ada ruang training, ada ruang penginapannya, dan yang terakhir di lokasi ini juga sejak 4 tahun yang lalu kita kembangkan aktivitasnya. Itu ada pondok pesantren tahfidz.
pondok untuk mahasiswa, ya kan? Khusus untuk mahasiswa yang kuliah di sekitaran kali Tegal Batu ini, baik yang di UNED ataupun yang di UNMU ataupun di ABM Mandara atau dari IAIN. Welcome kalau mereka mau bergabung memperdalam pemahamannya terhadap Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita punya pondok pesantren tahfidz di sini, ya kan? Ini sudah tahun yang keempat. Nanti juga akan kita bangunkan asramanya, ya kan? Karena konsepnya ini mereka bukan santri kalong, tapi santri mukim. Jadi mereka bermukim dan menetap di sini selama mengikuti pembelajaran hafalan Al-Quran itu, ya kan? Jadi ada asrama santriwannya dan ada santriwatinya. Nah, kira-kira itulah. Jadi secara umum itu ada 4 klasifikasi gedung yang akan kita bangun. Pertama itu aula besar beserta perkantoran, ya kan? Yang kedua itu masjid, ya kan? Yang ketiga itu ruang training dan penginapan, dan yang keempat itu asrama pondok tahfidz putra dan putri. Nah, ini berdiri di luasan lahan berapa? Luas lahan kita ini totalnya 3.050 meter persegi. 3.000 meter persegi, ya. Itu kira-kira gambaran umum master plan yang akan kita bangun di. Sambil kita jalan ini saya oke. ingin minta tanggapannya Bang Aru nih, melihat progresivitas keluarga besar kami untuk merenov bangunan Geraha Bina Insani ini seperti apa tanggapannya dari Bang Aru nih? Oke, terima kasih sahabat K. Memang usia gedung ini sudah usur ya, lebih dari 25 tahun. Dan sejarahnya, ini sejarah yang luar biasa, sudah melahirkan katakanlah ribuan kader HMI, juga masyarakat kepemudaan banyak yang dikelas di sini. Saya sebagai salah satu saksi sejarah, mulai saya kuliah awal tahun 97, bahkan peresmian gedung ini ketika saya LK1 tuh. Sehingga saya mulai awal sampai hari ini saya jadi saksi sejarah perkembangan dari gedung Yabina ini. Ini lebih dikenal sebagai gedung Yabina ya, Geraha Bina Insani ini. Kita sebenarnya berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada untuk banyak kegiatan sebenarnya. Kita sempat ada LK1 di sini untuk HMI, kemudian juga untuk masyarakat umum, juga banyak lembaga-lembaga swasta yang menyewa. Cuma dalam kurun waktu kira-kira 10 tahun terakhir ini kondisinya memang memprihatinkan. Kita mau bergerak, kita koneksi terus dengan alumni-alumni yang di Jakarta, di seluruh Indonesia yang berasal dari Jember ini, dan alhamdulillah dalam waktu kira-kira beberapa tahun belakangan ini para alumni sudah tergerak punya visi yang sama untuk melakukan renovasi total terhadap gedung ini. Harapannya dalam beberapa, ya mungkin 1-2 tahun selesai nanti. Itu mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi targetnya memang 1-2 tahun itu rampung. Targetnya 2 tahun. 2 tahun. 2023 kita berharap sudah tuntas semuanya. Mungkin ada dibagi beberapa tahap atau memang langsung dikerjakan semua? Ada pentahapannya. Pentahapannya kita susun berdasarkan tadi itu blocking fungsi-fungsi tadi. Jadi ada blok 1 itu masjid dulu, berikutnya blok 2 itu aula besar ini beserta ininya Oke. Nah, ini kita lihat ya, Iya. aula ya. Aula ini kapasitasnya 500 orang. 500 orang. Ya kan? Untuk kelas ya. Ini akan dipertahankan atau? Ini kita make up, Ya. ya kan? Kita rubah interiornya. Terus kemudian ada perubahan-perubahan minor ya. Iya. Kalau dari segi layoutnya. Yang jelas interiornya pasti akan kita beautifikasi agar layak untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tempat yang ya representatif lah kira-kira gitu. Jadi kaca-kacanya akan kita rubah, nanti juga tata suaranya akan kita perbaiki, tata udaranya akan Sesuai kita dengan perbaiki. kebutuhan kekinian. Terus flow untuk keluar masuk ruangan juga akan kita rubah. Kalau dari depan mungkin nanti depan atau yang belakang itu akan menjadi lobi depan. Kita akan rubah ini. Nah, tapi secara umum
tidak berubah desain. Oke. Cuman akan kita perbaiki mana-mana yang rusak gitu kan. Terus ya itu tadi sama beautifikasi lah, beautifikasi. Itu kira-kira. Kalau yang untuk ruangan ini ya, yang gedung ini ya, Iya. ruangan aula besar atas dan ruang perkantoran itu kira-kira itu Oke. apa namanya lingkup perubahannya itu. Nah, Oke, ini kita Iya. ikut turun ya. iya. Jadi bisa dilihat di situ, Oke, berarti lokasi masjidnya di sini ya? di sini, nah, di tengah. Kenapa masjid yang kita dahulukan? Karena itu kebutuhan yang Paling mendasar kebutuhan ya. primer ya Iya. kan. Kita tiap hari teman-teman yang aktivitas di sini butuh tempat untuk sholat minimal 5 kali sehari. Dan kalau anak HMI itu sholatnya lebih dari itu. Kan ada sholat tahajud, Iya. sholat duha, Sunnah yang lainnya ya. Juga untuk di Hah? kebutuhan di juga. Ya, jadi itu kira-kira itu menjadi kebutuhan primer. Sehingga kalau itu menjadi prioritas, kita juga barokah semua. Nah, Itu lokasi untuk masjid ya. peletakan batu pertamanya nanti di situ ya. Nah, bisa dilihat sana ya, itu masjid. Nanti itu ya, kalau berdasarkan apa namanya master plan yang sudah Master plan, ya. yang sudah disusun itu, di sini itu masjid, nanti di sini itu untuk ruang-ruang kelas di lantai satunya, lantai duanya itu penginapan, ya kan? Kapasitas 40 orang. Di samping masjid sana nanti juga kamar-kamar penginapan tambahan. Saat ini musola. Bukan, musola dari bongkar. Itu sekarang sebetulnya itu ruang kelas yang difungsikan sebagai asrama Putri. santriwati ya. Nah itu nanti juga menjadi ruang penginapan. Nah untuk asrama pondok tahfidz akan dibangun di pojok belakang timur ya. Belakang timur. Nah bagian belakang timur. Nah di sana nanti ada 2 lantai juga kita bangun nanti. Oke, nah kita lihat ya. Oke. Yang dibongkar ini kan dulunya ruang training kapasitas 100 orang sama musola. Musola. Ya kan? Nah, yang musola itu biasanya ke aktivitas pondok, aktivitas santriwan-santriwati itu banyak di musola, menghafalkan. Nah, ini karena dibongkar akhirnya terpaksa kita pindahin, kita sementara ambil ruangan yang ada di sebelah sini. Nah, kalau untuk asramanya di sebelah sini nih. Pondok tahfidznya tetap Tetap jalan. jalan. Tetap jalan. Nah, santriwan-santriwatinya tetap apa namanya? Berjalan normal. Cuman untuk sementara kita carikan ruangan-ruangan yang memang bersifat temporer lah ya. Itu. Sejauh ini ada berapa santri di sini? Informasi terakhir 42 ya. Kita 42. ya 42 orang. Dari beragam daerah itu pasti. Ya, dari beragam daerah, dari beragam perguruan tinggi dan dari fakultas yang berbeda. Ya alhamdulillah sudah sangat ada yang sudah hafal khatam 30 juz, ada yang 25, ada yang 20, ada yang 10 juga ada, yang 5 juga ada. Karena sudah 4 tahun ini ya. Karena tiap tahun kita menerima mahasiswa santri banget. Nah, itu konsepnya beasiswa atau seperti apa? Apa namanya? Beasiswa parsial lah. Beasiswa parsial ya. Kita sebetulnya merencanakan untuk fully funded sebetulnya, tapi apa namanya kapasitas finansial kita masih perlu ditambah lagi. Sehingga rencana itu baru masih baru bersifat rencana, ya kan? Tapi moga-moga ke depan bisa kita jalankan. Mau menyinggung soal finansial Mbak Wion dan Arum. Nah, kalau boleh tahu dengan master plan yang begitu megah ini, nanti konsep anggarannya dari mana mungkin pertanyaannya publik? Ya, Seperti backbone-nya itu. adalah Iya. alumni. Alumni kita ini sudah ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan alhamdulillah selama ini jalan, ya kan? Alumni HMI Cabang Jember ini terkenal solid, terkenal guyup gitu ya. Banyak kegiatan yang bisa disengkuyung bareng-bareng. Jadi ya alhamdulillah itu masih terus berjalan. Dan kegiatan atau rencana renovasi ini pun ada kesepakatan, persetujuan hampir mayoritas alumni lah, kira-kira. Ya, alhamdulillah partisipasinya sangat luar biasa alumni HMI Cabang Jember.
tentunya tidak hanya yang ada di Jember ya. Nah, bukan. Seluruh Indonesia. Nationwide, bahkan worldwide ini. Iya. Ya kan karena banyak alumni kita juga sudah banyak yang Di luar apa negeri. namanya di negara-negara lain, bertugas di negara lain. Gitu. Beragam profesi, ya kan. Dan alhamdulillah itu tadi sangat luar biasa. Alumni HMI sangat luar biasa. Soliditasnya, kekompakannya, partisipasinya. Ya. Oke, kita lihat ini ya. Kita lihat apa namanya lokasi tempat. Nah, peletakan batu pertama nanti di sini. Kita akan mulai di sini. Ini menjadi salah satu titik tiang. Nah, tiang Fondasi. dari masjid yang akan kita bangun. Masjid ini kapasitasnya 100 berapa ya? 100 kurang lebih 100. 100 lah, 100 orang, 100 jamaah. Kalau untuk khusus masjid ini sudah berapa lama? Sekarang bulan Mei ya, Mei. Mei. Insya Allah akhir tahun udah selesai. 6-7 bulan insya Allah selesai. Masjid ini. Karena ini vital, ya kan menjadi sentral dari kegiatan yang ada di lingkungan Pusdiklat ini, ya kan. Makanya kita prioritaskan. Kalau ini segera terbangun, segera berdiri, banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di masjid ini. Insya Allah nanti akan hadir Bang Akbar. Bang Akbar ini sejak awal kita berdiri merupakan penasihat yayasan kita, ya kan? Dan beliau juga lah yang banyak memberikan inspirasi kepada kita, ya kan? Bang Akbar dengan Yayasan Insan Citanya itu banyak menginspirasi kita. Dan alhamdulillah beliau juga selama ini komunikasinya sangat baik dengan alumni-alumni Jawa Timur. Dan beliau posisinya juga bukan hanya apa namanya sebagai sesepuh keluarga besar HMI seluruh Indonesia, tapi beliau juga penasihat Khusus di sini. Beliau sejak dulu, sejak masih muda memang sering juga ke Jember sebenarnya. Jadi memiliki akar sejarah yang panjang dengan cabang Jember. Alhamdulillah ya. Itulah kira-kira. Kalau boleh tahu, Bang Jujon atau Bang Aru, ini biayanya berapa dari total pembangunan ini, dari perencanaannya? Ya, berdasarkan estimasi dari konsultan, ya kan, dengan spek bangunan yang kita minta, dengan desain yang kita setujui, itu kurang lebih 6 miliar. 6 miliar. Tapi karena ini sebagian besar kita bangun sendiri, ya kan, karena kita akan melibatkan, kan banyak alumni HMI ini kan banyak profesinya kan. Iya. Ada yang kontraktor, ada yang toko material bangunan. Jadi boleh dikatakan bahwa ini nanti akan dibangun oleh keluarga besar sendiri lah kan ya. Dan bimbangnya macam-macam kan. Nah, kalau formatnya begitu, ya perkiraan kasar kita mungkin nggak sampai 6 miliar. Ya. Mungkin dengan 4,5 itu insya Allah sudah bisa berdiri sesuai dengan desain yang sudah disepakati oleh teman-teman. Tentu renovasi ini pasti memiliki tujuan dan cita-citanya. Ya. Saya ingin beralih ke Mas Aru nih. Selain untuk kebermanfaatan bagi adik-adik HMI sendiri, mungkin jangka panjangnya apa tujuan atau goals dari renovasi ini bagi masyarakat umum menurut seperti apa? Seperti misi awal ya, bahwa renovasi ini nanti akan memberikan ruang yang besar khususnya mahasiswa yang ada di lingkungan Tegal Boto, karena di lingkungan Tegal Boto ini kan ada UNED, ada UNMU, ada ST Mandala, ada IKIP, ada Poltek. Yang mahasiswa ini biasanya kan mencari lokasi tempat yang sangat representatif yang terjangkau. Dan selama ini Gedung Yabina ini dalam 26 tahun terakhir ini memang sangat diminati mereka karena harganya terjangkau, fasilitasnya lengkap. Nah, ini kita harapkan nanti juga seperti itu sama. Tidak hanya mahasiswa, untuk siswa juga nggak masalah. Karena di sini juga lingkungan pendidikan ya banyak SMP 3, ada SMA 2, kemudian ada SMA Muhammadiyah 3 yang mereka juga seringkali membutuhkan tempat-tempat untuk diklat, untuk pelatihan yang untuk meningkatkan kualitas mereka. Mungkin seperti itu. Jadi selama 26 tahun keberadaan, ini yang memanfaatkan bukan hanya HMI saja, ya kan? Mahasiswa dari berbagai daerah,
ya kan, bahkan mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan yang lain juga sering memanfaatkan sini. Bahkan bukan hanya Islam, yang non Islam pun juga sering memanfaatkan. Jadi memang di luar penggunaan oleh kegiatan perkaderan HMI itu bisa dihitungkan berapa durasinya, intensitas apa. Di luar itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Masyarakat umum. Tapi karena memang lokasinya itu di sekitaran kampus, otomatis penggunanya paling banyak pasti dari kalangan mahasiswa. Dan itu memang menjadi khalayak sasaran yang dari awal ini menjadi target grup dari pendirian Gedung Pusdiklat ini. Sobat Ki, tadi itu sudah ikuti perbincangan dengan Pak Arul selaku koordinator Presidium MDKMI Jember dan Bang Yuyon selaku Ketua Yayasan Yabina. Ini kita ingin tiba di penghujung room tour ini, Sobat Ki. Jadi kita akan ikuti lagi nanti bagaimana perkembangannya, mungkin setelah 1 tahun berjalan seperti apa kemudian progresnya. Sebelum kita pamit, ini saya ingin tanya dengan Bang Arul. Nah, ini kan semangat bersama keluarga besar HMI. Namun mungkin ada masyarakat umum yang tertarik atau ingin mensodakokan rezekinya pada konteks pembangunan ini. Mungkin ada dari pihak yayasan ataupun panitia memfasilitasi atau seperti apa? Saya pikir kita fleksibel ya. Memang tujuan kita renovasi ini kita mengandalkan pendanaan dari alumni, karena alumni kita insya Allah kuat-kuat semua, dermawan semua untuk sedekah, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ikut bersama-sama membangun Yabina ini. Saya yakin dengan kebersamaan ini akan mempermudah langkah untuk mempercepat pembangunan ini. Sedangkan untuk masyarakat kita nggak nutup, insya Allah kita nggak nutup, siapapun welcome. Kan tidak hanya keluarga besar AMI, ada juga yang saudaranya keluarga dari AMI, keluarganya dari alumni, keluarganya dari kader AMI juga bebas. Bahkan dari penjuru manapun di Indonesia itu juga nggak masalah. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih ya, terima kasih Mas. Terima kasih juga sahabat Ki ya. Menyangkut pembiayaan sumber-sumber pendanaan untuk renovasi gedung Yabina setelah 26 tahun keberadaannya. Sebagaimana 26 tahun yang lalu, backbone dari pembiayaan ini bersumber dari partisipasi dari donasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember. Itu sebagaimana 26 tahun yang lalu, ya kan? Tapi memang kita juga tidak menutup, ya kan, bagi masuknya donasi, ya kan, dari masyarakat yang memang tergerak hatinya, ikhlas untuk ikut membantu agar renovasi ini bisa segera terrealisir, ya kan. Demikian juga tentu kami juga tidak menutup peluang bagi berbagai elemen masyarakat, ya kan, berbagai organisasi, berbagai korporasi, ya kan, yang memang ingin membantu kami. Tapi pada intinya memang backbone ya, tulang punggung dari pendanaan itu adalah keluarga besar kita sendiri. Ya. Oleh karena itu para sahabat dimanapun berada, ya kan, kami mohon doanya semoga semua dimudahkan dan dilancarkan, dan terutama kepada alumni HMI Cabang Jember dimanapun berada, ya kan, karena alumni HMI Cabang Jember itu sudah worldwide ini kan, ya kan, tersebar di banyak kota, bahkan juga terdiaspora di banyak negara. Kami mohon dukungannya, mohon partisipasinya, ya kan, mohon donasinya, gitu kan, dan tak kalah penting adalah mohon doanya, ya kan. Semoga itu tadi dimudahkan dan dilancarkan, sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan.
Nah, bagi yang ingin menyumbang, baik dari kalangan alumni HMI cabang Jember, dari kalangan HMI cabang yang lain, dari kalangan HMI secara nasional maupun dari masyarakat umum, dari organisasi maupun dari korporasi, kita sudah membuka punya rekening, ya kan, baik yang di Bank Jatim dan di Bank Rakyat Indonesia. Nanti nomor rekeningnya ada di, gitu kan? Atas nama yayasan, atas nama yayasan, ya kan? Atas nama yayasan. Nah, Mungkin ada pesan terakhir buat sebelum kita closing buat adik-adik, karena yang nanti kan akan merasakan secara langsung itu adik-adik mahasiswa kan? Ya, ya. Mungkin alumni bergotong royong untuk membangun fasilitas bagi adik-adik mahasiswa. Mungkin ada pesan dari Bang Aro ataupun Ya, tentu kita punya harapan, kita punya ekspektasi ya. Artinya dengan apa yang kita lakukan itu bisa direspon secara positif oleh adik-adik aktivis, anggota HMI Cabang Jember, HMI di lingkungan Cabang Jember maupun mahasiswa yang akan memanfaatkan fasilitas ini agar bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitasnya, dengan karena di sini akan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang sifatnya soft skill development, gitu kan. Nah, nanti selain ada kegiatan-kegiatan yang di-create oleh pengelola, oleh adik-adik HMI, oleh kami, kita kan juga membuka bagi siapapun yang ingin men-create kegiatan di sini. Tentu itu target audiennya kan pasti mahasiswa dan pemuda. Kita harapkan mereka-mereka yang akan beraktivitas di sini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, ya kan? Untuk masa depannya kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Bang Jujon dan Bang Aro yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengajak kami berkeliling bagaimana suasana sebelum renovasi, dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.